Saling kritik, sindir, dan sanggah mewarnai debat Capres-Cawapres keempat tadi malam. Tapi tak hanya substansi saja, publik justru salfok dengan atraksi ketiga Cawapres, Muhaimin, Gibran, dan Mahfud MD. Apa saja? Kita diskusi, bahas ini. Sesi tanya jawab debat Capres-Cawapres tak pernah gagal membuat tegang para penontonnya. Ini nih salah satunya. Momen panas Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD saat tanya jawab soal inflasi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Tak hanya dengan Mahfud MD saja, Gibran juga sempat saling tuding dengan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat tanya jawab soal hilirisasi nikel. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Sayangnya, gestur yang ditampilkan Gibran menuai kritik khususnya dari warganet. Warganet menyayangkan sikap Gibran yang dianggap tidak sopan, tidak sepantasnya, dan meremehkan. Terbukti dalam data Indonesia Indikator, Gibran mendapat sentimen negatif tertinggi dibandingkan Muhaimin dan Mahfud MD, mencapai 48,79%. Data ini diambil dari periode saat debat berlangsung hingga 22 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, cuitan warganet ini ternyata diamini loh oleh pakar komunikasi politik. Contohnya bahwa Prof. Mahfud sudah menjawab, dinyatakan Gibran itu sampai mencari-cari dengan bahasa apa itu namanya ya, dengan gaya-gaya seperti itu. Ini menunjukkan begitu merendahkan, belum lagi ekspresinya Gibran waktu itu menyatakan, dan ini tidak bagus ya bagi contoh calon pemimpin menurut saya. Terpaksa kali ini kita harus mengkritik Gibran, mudah-mudahan karena tidak ada lagi debat, ya dalam sesi kampanye selanjutnya, kampanye besar ini, yang ini bisa menunjukkan jati dirinya seperti apa. Lalu benarkah teknik penyerang seperti ini termakan untuk meraup suara swing voters? Kita juga menyadari bahwa di antara ketiganya ada etika yang perlu dibalut dalam debat. Jadi serangan itu juga harus penuh etika sehingga bisa memberi poin lebih pada kita. Termasuk ketika di debat pertama dulu kan Gibran cukup ketika dia menyerang karena masih terbungkus dengan etika yang cukup memadai. Tiba-tiba dia berubah di sesi debat yang terakhir ini, itu menurut saya sesuatu yang cukup fatal. Barangkali ada juga pemilih yang mungkin akan lari nantinya gitu kan, melihat oh begini tuh caranya, meskipun anak muda, bukan anak muda banget nih, nggak gua banget misalnya seperti itu. Jadi memang cara menyerang itu adalah untuk memberi positioning kita sebenarnya, bahwa kita itu lebih mampu dari dia, tapi tetap harus punya etika, itu kata kuncinya. Dua kandidat Cawapres lainnya, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru dinilai mampu menampilkan komunikasi politik yang elegan dalam debat semalam. Saya pikir Prof. Mahfud memang terlihat seperti menahan emosinya ya. Tetapi ini kembali lagi teruji pada Prof. Mahfud yang memang kita anggap sudah matang pengalaman, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Jadi dia pengen marah tapi dia tidak tunjukkan marahan, tapi kelihatan dari ekspresi matanya gitu kan. Demikian juga dengan Caimin yang tetap tersenyum tapi sejatinya dia juga menahan. Nah, kembali lagi pada efek yang harus dibangun dalam komunikasi politik itu kan bisa menimbulkan timbal balik. Timbal balik yang tidak baik itu harus dihindari. Jadi arah pembicaraan, arah bagaimana kita gestur tubuh kita itu harus diperlihatkan seminimal mungkin yang menunjukkan ketidaksukaan publik. Dan meskipun itu adalah strategi, dan Prof Mahfud sama Caimin saya pikir malam tadi cukup brilian menampilkan cara-cara berkomunikasi politik yang elegan gitu. Sayangnya, gara-gara ramai soal etika, substansi tema debatnya dinilai tersingkirkan. Debat Capres-Cawapres sejatinya dilakukan agar publik memahami gagasan dari masing-masing paslon. Namun tak jarang debat juga kini jadi kerap diisi dengan jebakan, istilah yang tak biasa atau pancingan lain yang diduga dipakai untuk menjatuhkan lawan. Jadi gimana? Dari penampilan semalam makin yakin dengan pilihan atau mulai berpindah hati? Terima kasih sudah diskusi.